Hello, selamat datang kembali. Hari ini kita mau fokus ke bagian yang praktis banget nih dari sumber kita, How to Win Any Negotiation. Namanya bagian 4, The Deal Makers Playbook. Hmm, Ini isinya kumpulan jurus cepat negosiasi gitu. mhm. Tips, trik, taktik spesifik yang dampaknya lumayan gede tapi usahanya minimal buat situasi sehari-hari. Betul, betul. Nah, misi kita kali ini ya membekali Anda dengan beberapa jurus andalan dari buku panduan ini. Iya, bagian ini bagus banget karena dia menerjemahkan teori negosiasi yang mungkin agak abstrak ya. Jadi langkah-langkah yang konkret banget. Ini bukan soal ngakalin orang gitu ya, tapi lebih ke gimana kita paham prosesnya supaya dapat hasil terbaik secara adil. Mau beli barang atau nego gaji misalnya. Nah, pas banget. Oke, yuk kita langsung aja kita bongkar beberapa contohnya nih. Boleh, boleh. Yang pertama, situasi yang kayaknya sering banget kita alami. Negosiasi harga barang. Misalnya barang elektronik atau perabot rumah. Ah iya, Sumber kita bilang, ya jangan langsung terima harga pertama yang ditawarin. Lakukan riset harga dulu di tempat lain. Itu langkah 1 sama 2. dasar banget itu ya, tapi sering kelupaan. Iya kan? Nah, kuncinya itu ada di pertanyaan simple tapi kuat di langkah 3. 3. Bisa kasih harga terbaiknya berapa? Atau harga netnya berapa? Pertanyaan tuh penting ya. Kenapa? Karena buku ini kasih contoh dialog gitu. Si pembeli nanya lagi, harga paling rendah yang pernah toko ini kasih berapa ya untuk barang ini? Oh, digali lagi ya. Iya. Ini langsung geser fokusnya. Dari harga label yang dipajang, jadi ke harga transaksi real atau harga terendah yang mungkin. Kayak ngasih tekanan halus gitu ke penjualnya, dan kita sebagai pembeli jadi punya info lebih. Ini contoh kekuatan informasi dalam negosiasi. Jadi bukan cuma nanya harga terbaik sekarang, tapi juga rekam jejak harga terendah ya. Menarik. Terus buku ini juga nambahin taktik lain di langkah 4. Apa tuh? Kayak minta diskon tambahan kalau barangnya ada cacat dikit, atau barang display, atau mungkin karena stok warna atau modelnya udah terbatas. Intinya, selalu ada celah buat bertanya, kan? Persis. Itu dia intinya playbook ini. Pakai info yang ada atau gali info baru buat ubah dinamika negosiasinya. Seringkali cuma pakai pertanyaan sederhana aja. Oke. Nah, kita geser sekarang dari beli barang ke sesuatu yang lebih personal dan sering bikin deg-degan. Negosiasi gaji awal. Wah, ini topik panas nih. Iya kan? Konsep penting di sini tuh soal anchoring atau patokan nilai awal. Perusahaan sering coba pasang patokan ini pakai yang disebut pertanyaan maut di langkah 3. Apa aja tuh pertanyaannya? Biasanya, gaji Anda sekarang atau yang terakhir berapa? Sama, ekspektasi gajinya berapa? Dua itu. Nah, ini jebakan Batman seringnya. Saran utama dari buku ini krusial banget. Sebisa mungkin jangan jadi yang pertama sebut angka. Kenapa tuh? Iya, karena resikonya dua. Kalau kita sebut terlalu rendah, kita jual murah diri sendiri. Kalau ketinggian, bisa dianggap nggak realistis. Jadi, siapa yang sebut angka duluan, itu megang kendali informasi. Masuk akal. Jadi daripada kita kasih angka, bukunya nyaranin kita balik nanya gitu ya. Misalnya, untuk posisi ini kisaran gaji yang dianggarkan berapa ya? Tepat. Tujuannya biar dapat jangkar atau patokan dari perusahaan dulu. Terus gimana kalau kisaran yang mereka kasih ternyata di bawah harapan kita nih? Nah, buku ini kasih strategi cadangan. Intinya, responsnya pakai perasaan, bukan nuntut. Maksudnya gimana tuh pakai perasaan? Jadi, bilangnya lebih halus. Kayak, terus terang saya agak kecewa ya mendengarnya. Ini kan kedengaran lebih nggak konfrontatif dibanding langsung nolak atau minta angka lebih tinggi. Oh, jadi pintunya tetap kebuka buat nego ya? Betul. Jaga suasana. Baru setelah itu, kita bisa kasih sinyal kisaran kita, tapi secara tentatif. Misalnya, melihat kualifikasi dan pengalaman saya, tadinya saya membayangkan angka di kisaran sekian akan lebih sesuai. Oke, jadi penting banget ya komunikasi yang nggak langsung menyerang gitu, biar ekspektasi kita tersampaikan tapi diskusinya nggak buntu. Iya, ngomong-ngomong soal trik cepat, playbook ini juga nyebut soal pakai angka spesifik pas nawar. Oh ya? Gimana tuh? Iya, ya. Itu trik psikologis juga sih. Angka yang aneh atau spesifik gitu sering kasih kesan kalau itu udah hasil perhitungan matang, bukan angka bulat yang gampang ditawar lagi. Kayak udah dipikirin banget gitu ya? Iya, ngasih ilusi presisi. Sip. Jadi itu tadi beberapa contoh strategi praktis ya dari playbook negosiator di buku ini. Taktik-taktik yang dirancang buat hasil maksimal dengan usaha minimal di situasi-situasi tertentu. Hmm.
Pastinya masih banyak lagi skenario lain di buku itu, soal mobil, rumah, bisnis. Intinya sih buku ini ngajak kita buat lihat interaksi sehari-hari itu sebagai peluang buat latihan negosiasi. Jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Nah, ini nyambung ke satu pemikiran penutup yang menarik menurut saya. Oke, taktik-taktik ini efektif banget buat dapetin hasil, angka gitu ya. Iya. Tapi, sumber kita ini kan juga nyinggung soal negosiasi dalam konteks hubungan. Misalnya sama keluarga atau teman. Jadi muncul pertanyaan penting nih. Apa tuh? Gimana caranya kita menyeimbangkan penggunaan taktik negosiasi yang cerdas ini dengan kebutuhan buat jaga hubungan baik jangka panjang? Kapan menang angka jadi, kurang penting dibanding jaga keharmonisan hubungan itu sendiri? Wah, pertanyaan bagus banget itu buat kita renungin bareng-bareng ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.